Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Insya Allah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat Ilham? Oke. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, silakan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kita mengawali doa pagi hari ini, semoga Allah akan meridhoi kita dalam menuntut ilmu. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengabsen kehadiran anak-anak ya. Coba Bu Guru absen dulu. Anita masuk.
Masuk, hadir. Terus Muhammad Repal? Hadir. Amelia? Tetap jaga kesehatan karena cuacanya juga sering hujan ya. Jadi tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Baik. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Anak-anak boleh berdiri dulu yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Ya, dengan penuh semangat. Dengan kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan akan terus meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, serta meningkatkan jiwa patriotisme kita. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah literasi. Silahkan kalian simak dan baca keterangan yang ada di video tersebut ya. Yuk. Disimak baik-baik dan dibaca ya, perhatikan. Sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela tengah laut, beginilah kondisinya kalau lampu tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1 sampai 2 meter, sulit menemukan ikan yang semakin hampir di sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan Dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari yang masih sehat. Tetapi coba senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarang dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah mengalir sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karangnya tidak bisa bernafas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia, apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak
Tak ada warna lain yang bisa terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Jadi kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan ini kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa bisa menghadapi laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut, tapi ini masih tertinggal sedotannya, masih bentuk sedotannya, masih bentuk plastik, belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menciut dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Lebih jauh lagi, ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikro ini masuk dalam rantai makanan, menjadi konsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano. Dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah binatang laut dan manusia. Mengandung bahan polimer kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajid, Jakarta. Oke, baik. Nah, dari video tersebut, dari berita tersebut, Bu Guru ingin bertanya, informasi apa yang bisa kalian dapat dari tayangan berita tersebut? Tentang apa? Ya, tentang apa sih, Pak? Sampah merusak ekosistem laut. Oh iya, tadi judulnya tentang sampah merusak ekosistem laut. Ada lagi yang bisa kalian dapat dari video berita tersebut? Saya itu apa? Pencemaran sampah di laut. Karena banyak sampah sehingga lautnya, ekosistem lautnya menjadi tercemar. Nah, Bu Guru mau tanya, tadi kan sampahnya banyak banget gak di laut? Banyak. Itu akibat buang sampah sembarangan. Nah, dengan sering membuang sampah sembarangan, kira-kira menyebabkan apa di laut? Ya, Nita. Ikan-ikan pada mati karena bukannya makan makanan ikan, tapi dia malah makan apa? Sampah. Tadi di video ada yang melihat kan, ada yang makan sedotan ya? Iya. Terus apalagi selain itu? Ya. Tentang kehidupan di laut. Tentang kehidupan di laut yang tercemar tadi kata Sadia karena banyak sampah. Terus apa lagi? Ya. Tentang ekosistem laut. Iya, betul. Nah, terus ekosistem laut itu tercemar menyebabkan tadi ada ikan mati. Terus apa lagi kira-kira? Tadi dari hewannya ikannya mati. Terus tumbuhannya berarti mati. Terumbu karangnya gimana? Mati atau tidak subur. Kenapa terumbu karangnya tidak subur? Ada yang tahu? Iya, Desi, kenapa? Tidak terkena matahari. Iya, betul. Tepuk tangan buat Desi. Bagus. Karena tidak terkena sinar matahari. Jadi sinar mataharinya itu tidak masuk ke dasar laut karena terumbu karangnya tertutup dengan apa? Sampah. Saking sampahnya banyak, saking sampahnya numpuk, terumbu karangnya jadi ketutup sehingga sinar mataharinya tidak langsung terkena terumbu karang. Nah,
itu adalah literasi kita hari ini yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, kita ini waktu kemarin sudah belajar tema berapa? Baru selesai. Tema berapa? Tema 4. Tentang apa? Sistem peredaran darah. Terus apa lagi? Organ, sistem peredaran. Terus apa lagi? Ada sistemnya, ada organnya. Terus kita belajar apa yang tema 3 itu? Cara menjaga organ tubuh manusia. Iya. Nah, kali ini kita akan belajar lanjut dari tema 4 lanjut ke tema 5. Tentang apa tema 5? Tentang ekosistem. Tema berapa? Tentang apa? Komponen ekosistem pembelajaran 1. Iya, diharapkan dengan kita belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem, kita akan mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu yang telah tertera di layar proyektor. Siapa yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Boleh, Nur. Oke, ini aja biar jelas ya. Bisa ya? Yuk, coba belajar pakai mic. Melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, yang penugasan, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks yang dibaca dengan tepat. Melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan, siswa dapat menyajikan kesimpulan pada teks yang dibaca dengan tepat. Baik, oke. Lanjutnya siapa yang ingin membacakan? Selanjutnya ada lagi nih. Siapa yang ingin membacakan? Bu. Boleh, Rama, maju aja sayang. Mic-nya nggak sampai di sini. Berdiri. Boleh, Nak. Nah, yuk, coba. Udah, di situ aja yuk. Sambil berdiri. Melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penguasaan, siswa dapat mengadakan jenis makanan hewan dengan tepat. Melalui diskusi, tanya jawab, dan penguasaan, siswa dapat memisahkan hewan berdasarkan jenis makanan secara mandiri. Melalui diskusi penguasaan, siswa dapat membuat tabel tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Oke, baik. Tepuk jempol buat siapa? Hanun dan ya, tepuk jempol. 1 jempol, 2 jempol, untuk Hanun, untuk Rama. Keren. Ya, dengan kita belajar hari ini diharapkan kita mencapai tujuannya, yaitu pertama, kita bisa menemukan pokok pikiran dari teks non-fiksi. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi, sehubungan dengan teks non-fiksi. Kemudian kita bisa membedakan jenis makanan, membedakan beberapa hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, selanjutnya, Bu Guru ada sebuah gambar. Nah, lihat. Terlihat gambarnya? Terlihat. Coba dari gambar tersebut, kalian melihat apa aja ya? Dari apa? Hewan. Terus? Tumbuhan. Apa? Matahari. Sungai. Rumput. Terus? Nah, hewannya ada hewan apa aja? Masih banyak lagi apa ya? Oke. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah termasuk dari komponen ekosistem. Jadi komponen ekosistem itu
Ada dua, yaitu coba tadi kalian menyebutkan apa? Jadi komponen ekosistem ada dua. Tadi kalian melihat apa aja di gambar tersebut? Hewan. Hewan itu termasuk komponen ekosistem yang hidup apakah hidup? Berarti masuknya kemana? Komponen ekosistem ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup berarti disebut dengan biotik. Kalau satu lagi berarti ada biotik, ada abiotik. Kalau yang biotik berarti itu tadi yang mana aja? Hewan lebih Mudanhil ya, terus singa, ya. Terus dan lain-lain. Kalau yang abiotik seperti apa? Apa? Tanah, boleh tumbuhan. Terus rumput, terus sungai, terus ya ini apa? Matahari. Guru mau tanya, kalau misalnya rumputnya tidak ada, rumput di sini di dunia ini tidak ada, apakah bisa mengganggu keseimbangan ekosistem di hutan? Bisa? Bisa, betul. Kenapa? Kenapa bisa? Coba bayangkan kalau tidak ada rumput. Ya, salah satunya tidak ada yang menghasilkan oksigen. Terus apa lagi? Bagus. Sama. Terus? Hewan apa? Ya, apa aja pendapat kalian? Bu Guru akan selalu tidak disalahkan. Semuanya kita diskusi di sini. Apa? Apa? Iya, jerapah. Jerapah makan rumput. Kan apa? Siapa apa enggak? Kambing tidak bisa makan rumput. Berarti hewan-hewan yang memakan rumput, kalau tidak ada rumput, hewannya akan mati atau punah sehingga mengganggu ekosistem lain. Oke. Dari tadi kita ngomong ekosistem mulu. Ada yang tahu memang ekosistem itu apa sih artinya? Bisa tahu? Ya, apa nak? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, betul. Tepuk tangan buat Isa. Sebelum belajar dia membaca dulu tema 5. Bagus. Tadi kata Tisa adalah ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibarat interaksi, jadi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kayak misalnya, harimau, dia berinteraksi di ekosistem apa? Hutan atau laut? Hutan. Dia berinteraksi di ekosistem hutan. Oke, nah sekarang Bu Guru akan menampilkan lagi nih gambar. Kira-kira di gambar 1 ada apa ya? Air, terus batu, matahari, angin. Kalau di gambar 2, hewan ya? Di gambar 1 ini termasuk komponen apa? Abiotik. Karena tidak ada makhluk hidup. Kalau yang gambar 2, seperti apa? Ular, terus jerapah. Apa? Belalang. Oh, capung, terus gajah dan lain. Oke, nah di sini Bu Guru ada sebuah teks, kita baca bareng-bareng ya. Nah, ada sebuah teks yang berjudul apa ya? Jenis makanan hewan. Ya, jenis makanan hewan. Tadi kan kita sudah melihat beberapa hewan ya. Jenis makanan hewan.
Di sini teksnya terdapat berapa paragraf? 3. Kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Ada di modul juga? Ada. Kalau gitu kita baca bersama-sama. Siapa yang ingin membaca yang paragraf 1? Boleh, Sadia. Silakan. Oke, yang lain perhatikan ya. Kita dengarkan Sadia baik-baik. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Oke. Tepuk tangan buat Sadia. Selanjutnya siapa yang mau membacakan paragraf 2? Saya, Bu. Indri boleh. Silakan dikasih hak. Yuk. Silakan. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagai tanaman berupa buah juga disukai hewan belatung, senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani. Buah-buahan, burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi menyukai bagian tumbuhan yang incaran burung pipit. Biji kedelai sangat disukai para tupai. Ayo, yang mana? Lanjut. Disukai para tupai. Oke, tepuk tangan buat Indri. Apa ya? Oke, lanjut paragraf 3. Siapa yang mau baca? Boleh, Aiki, silakan. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi makanan bagi hewan yang lebih besar, serangga menjadi makanan bagian hewan-hewan seperti kacang atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, demikian juga demam kelinci yang menjadi makanannya bagi burung elang. Oke, tepuk tangan buat Aiki. Nah, terima kasih Sri saya. Oke, dari teks yang sudah dibaca itu, kalian tahu itu merupakan teks apa? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa? Teksnya menurut kalian dari cerita tersebut benar apa tidak? Sesuai dengan kenyataan apa tidak? Iya, berarti teks non-fiksi itu merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau sebuah fakta, seperti artikel teks ini jenis makanan hewan, terus seperti artikel berita, terus apa lagi kira-kira?
Artikel berita. Terus biodata. Kalau biodata itu disebut dengan biografi. Ya. Selanjutnya, ya tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1. Siapkan nama kelompoknya. Mau nama kelompok apa? Tentang hewan ya. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 1. Nama kelompoknya mau apa? Harimau. Gimana suara harimau? Oke. Kelompok 2. Kucing. Bagaimana suara kucing? Kelompok 2 gimana? Kelompok 3. Jerapah. Kalau jerapah ada suaranya nggak sih? Oh ya ya. Kelompok 4. Apa? Serigala. Oke, serigala. Bagaimana suara serigala? Gimana? Serigala itu suaranya begini. Gimana suara serigala? Oke. Kelompok 5. Mau apa? Kambing. Bagaimana suara kambing? Oke, gak apa-apa. Itu adalah nama kelompok kalian sesuai kesepakatan kalian ya. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Dan ini ada kelompok. Oke. Sekarang perhatikan dulu cara petunjuknya. Pasang matanya. Tintong. Nah, tintongnya harus melihat kemana? Depan. Ke depan. Masa bu gurunya di punggungin. Oke. Sekarang kalian akan mengisi sebuah LKPD yang artinya adalah lembar kerja peserta didik. Nah, dibuka, dibaca petunjuknya. Nah, di sini ada sebuah teks. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Oh ya, bukunya juga dikeluarkan. Nah, lupa Bu Guru. Modul buku tema 5-nya silakan disiapkan. Sudah dibuka? Sudah, ayo disiapkan dulu. Sudah dibuka? Sudah ketemu tentang teks non-fiksi yang pertama? Judulnya apa? Jenis makanan hewan. Nanti kalian diskusikan bareng-bareng. Terus kalian baca. Setelah dibaca, Oke. Nanti kalian baca bareng-bareng. Terus kalian cari pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, di teks 1 ini jenis makanan hewan ada berapa paragraf? Berapa? Ya, nanti kalian cari pokok pikirannya, kalian baca, terus dituangkan ke dalam mindmapping atau peta pikiran di sini. Ya, ada teks selanjutnya. Terus ada teks yang kedua tentang apa? Ya, hewan primata pemakan. Ada berapa paragraf? 3. Nah, itu juga sama. Kalian cari pokok pikirannya. Kalian tuangkan di lembar LKPD selanjutnya. Sudah lihat? Sudah? Nah, kalian tuangkan teks pertama di peta pikiran yang di teks 1.
Ya ada. Terus kalian yang teks 2 dituangkan pokok pikirannya di peta pikiran di teks 2. Ada? Kalau sudah nih sudah dicari pokok pikirannya. Kalian bersama kelompoknya. Persamaan dari teks 1 dan teks 2 dicari. Terus oh ini misalnya udah ketemu, dicatat. Kemudian cari juga perbedaannya tentang apa dari teks 1 dan teks 2. Setelah itu kalian tulis informasi pentingnya di sini yang sudah kalian baca. Paham? Ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, setelah itu kalian membuat pertanyaan. Nah, kalian menemukan kolom ini? Ada kata apa? Apa? Bagaimana? Apa? Siapa? Kalian membuat pertanyaan, misalnya dari apa? 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 Makanan hewan, misalnya kayak gitu. Kalian buat pertanyaan berdasarkan pola adik Simba, terus kalian tuangkan di sini. Bisa? Kira-kira butuh waktu berapa lama? 15 menit cukup? Cukup. Ya? Diskusi bareng-bareng. Jangan sampai ada temennya yang tidak diajak diskusi. Bareng-bareng ya. Siap? Siap. Oke, kalau gitu silakan berdiskusi dari sekarang. Yuk, dibaca dulu teksnya. Bareng-bareng. Baca dulu teks pertama dan teks kedua. Ajak temannya kalau yang bengong. Ya. 15 menit ya.
Yuk bareng-bareng. Kerjasama. Yang pertanyaan aja.
Susah bacanya, namanya dibuka dulu aja nanti dia lagi ya. Jadi biar sama-sama membaca. Siapa yang sudah mengawali yang bagian pertanyaan? Membuat pertanyaan, siapa yang sudah? Oke, 3 menit lagi.
Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 5 sudah selesai? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kalau seperti itu kita akan presentasi biar kita tahu hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok mana duluan yang mau presentasi? Boleh, kelompok 5. Kelompok 5 kelompok apa tadi? Kelompok kambing. Mana suaranya? Oke, tepuk tangan. Ayo maju. Sini di sini nak. Jangan. Yuk, yang lain perhatikan. Oke, ngobrol perhatikan. Jadi lihat ke depan dulu. Ini lihat ke depan. Alvin lihat ke depan. Duduk. Yuk, sudah siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang lain kalau mau maju dibuka dulu ya, biar ini. Buka dulu. APD-nya. Langsung. Yuk. Buka dulu APD-nya kita presentasi. Teks 1 jenis makanan hewan. Ayo nggak apa-apa yuk. 1, 2, 3. Teks 1 judulnya jenis makanan hewan. Paragraf 1, hewan lain dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan makanan yang berupa jenis makanan hewan. Paragraf 2, daun sering dijadikan makanan hewan. Paragraf 3, hewan yang lebih kecil sering menjadi makanannya. Teks 2, judul hewan primata memakan hewan segala. Paragraf 1, jenis makhluk hidup tersebut ekosistem. Paragraf 2, hewan merupakan salah satu komponen dalam ekosistem. Paragraf 3, hewan karnivora adalah orangutan. Terus lanjut. Persamaan dan perbedaan yang kalian temukan apa kira-kira dari teks 1 dan teks 2? Persamaan teks 1 dan teks 2.
Teks 2 tentang orang hutan memakan segalanya. Informasi penting yang kalian dapat. 1. Ada hewan yang hanya memakan tumbuhan. Teks 2 omnivora adalah hewan memakan beragam bersama dari tumbuhan dan hewan lain. Omnivora ya tadi ya? Oke. Ada terus beberapa pertanyaan yang sudah dibuat apa? Yang pertama. Apakah hewan apa saja yang memakan daun? Di mana peraturan tidak? Bagaimana katakan cicak makan? Mengapa hewan berkelompokan berdasarkan makanannya? Siapa yang dirugikan karena ini waktu memakan buah itu? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya kepada kelompok 5 ada? Enggak. Berarti sepakat dengan apa yang didiskusikan oleh kelompok 5? Sepakat. Oke, kalau gitu tutup, Nak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali lagi. Yuk, kita lanjut ya. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? 4, boleh deh, boleh. Ayo, lanjut. Kelompok apa ini? Serigala. Bagaimana suaranya? Bagaimana suaranya? Ulangin. Bagaimana suaranya? Oke. Yuk. Sudah. Yuk, perhatikan baik-baik. Yuk, kita dengarkan kelompok serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul jenis makanan hewan. Persamaan teks 1 dan teks 2. Makanan hewan. Cara hewan hidup. Perbedaan teks 1 dan teks 2. Teks 1 tentang jenis makanan hewan. Teks 2 tentang orang hutan pemakan segalanya. Pokok pikirannya sudah dibaca? Iya, baca. Ya, pokok pikirannya mana? Ya, paragraf 1 apa? Paragraf 2 apa? Ya. Paragraf 1. Jenis makanan hewan terbagi menjadi 2. Paragraf 2. Daun sering dijadikan makanan hewan. Paragraf 3. Hewan yang lebih kecil sering dijadikan makanan
Oke, tepuk tangan buat kelompok apa? Kelompok serigala. Ada yang ingin bertanya? Rama ingin bertanya? Alif ingin bertanya? Alif, perhatikan Alif. Oke, ada yang ingin bertanya? Berarti sepakat dengan kelompok serigala? Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan boleh kembali ke tempat duduk. Nah, untuk kelompok selanjutnya nanti akan presentasi di LKPD yang kedua ya. Oke? Baik. Tepuk semangat. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya tadi kalian sudah membaca teks 1 yang berjudul apa? Yang teks 1 yang tadi non fiksi, teks 1 berjudul apa? Jenis makanan hewan. Jenis Makanan hewan. Iya, makanan hewan itu apakah sama apa berbeda-beda? Beda-beda. Ya, ada yang makan apa? Tumbuhan, terus daging atau hewan lainnya. Nah, ternyata hewan itu berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi beberapa kelompok. Seperti nih, ada hewan apa ini? Ada apa? Harimau. Harimau kira-kira makan apa? Daging. Terus ada hewan apa lagi? Ayam makan apa? Terus apa lagi? Cicak makan apa? Nyamuk atau serangga. Terus apa lagi? Burung makan apa? Jagung atau? Jagung. Ya, berarti bijian. Nah, itulah menurut kalian dari hewan tersebut apakah makanannya sama? Tidak. Nah, makanya untuk menguatkan anak-anak, Bu Guru punya sebuah video, mohon disimak baik-baik ya. Diperhatikan baik-baik. Yuk kita tonton bersama. Pagi anak-anak, pagi Ibu Guru. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik Bu. Baik, sekarang kita simak video berikut ini ya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Susunan gigi hewan herbivor terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Kelompok hewan herbivor tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivor antara lain sapi dan jerapah. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivor memiliki gigi taring yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek mangsanya. Contohnya harimau, kucing, dan hiu. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Susunan gigi hewan omnivor terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contoh hewan omnivor antara lain ayam, orangutan, dan tikus. Yang keempat, insektivora.
Insektivora adalah kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya adalah katak dan bunglon. Nah, itu tadi materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jessica, apa kesimpulan untuk pelajaran kali ini? Baik, Bu. Herbivor pemakan tumbuhan, herbivor pemakan daging. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, baik. Dari video tersebut, jenis makanan hewan, kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya, itu terbagi menjadi berapa? Berdasarkan jenis makanannya. Terbagi menjadi 4. Pinter. Satu apa? Oke, siapa yang ingin menuliskan di depan? Coba boleh, Hani. Sini. Tulis. Nih. Yang kedua, siapa yang mau menulis? Boleh, Siva Aulia. Siva Saher. Oke, Herdi. Yuk, yang ketiga siapa? Ini dulu deh. Alif. Oke, yang keempat baru Anita. Herni apa Karnivora ya Hernivora. Oke, tepuk tangan. Tadi yang maju siapa? Yo, tepuk jempol untuk yang maju. Tepuk jempol. 1 jempol, 2 jempol, untuk Hani, untuk Sinta, untuk Alif, untuk Anita. Keren. Herbivor pemakan. Herbivor pemakan Tumbuhan, karnivor pemakan daging, omnivor pemakan serangga, insektivor pemakan serangga. Oke, kalau itu berarti kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 4. Kalau contoh hewan herbivor seperti apa? Kambing, terus Jerapah, sapi, jerapah, jerapah, apa? Kerbau. Oke. Kalau yang karnivora contohnya hiu, terus dan masih banyak. Omnivor, pemakan segalanya. Ayam, beruang, makan yang tadi terus tikus. Oke. Kalau insektivora apa aja contohnya? Tadi Bu Guru dengar tadi ada yang jawab kucing itu pemakan apa? Kucing itu termasuk hewan apa?
Karnivora berarti pemakan apa? Daging. Tapi kalau kalian lihat di kucing di rumah kalian itu suka makan apa selain daging? Nasi itu daging bukan? Hah? Apa? Apa itu? Makanan kucing. Oh, makanan kucing. Iya. Suka itu nasi makanan kucing. Oh, iya. Nah, nasi itu kan bukan daging, tapi kucing mau. Berarti kucing itu termasuk hewan pemakan daging apa segalanya? Segalanya apa daging? Tapi dia bisa makan nasi. Kenapa coba? Apa? Dicampur sama apa? Dicampur sama tulang daging gitu. Iya. Oh, jadi bau nasinya jadi bau apa? Bau daging. Jadi kucingnya mau makan gitu. Oh, oke, kalau gitu. Ya, kucing itu termasuk hewan karnivora. Tapi memang ada beberapa kucing yang suka makan nasi. Nah, untuk memperkuat kita tonton video lagi ya. Coba lihat baik-baik. Kebanyakan dari kita ingin melihat kucing tumbuh sehat dan gemuk. Karena itu kita sering memberikan nasi sebagai menu makanan utama mereka. Lalu apakah nasi merupakan makanan yang tepat bagi si kucing? Atau justru sebaliknya? Mari cari tahu jawabannya di video X-Science kali ini. Kira-kira kucing itu makan nasinya tepat apa enggak ya? Menurut penelitian, ternyata nasi tidak baik bagi tumbuh kembang si kucing loh. Itu karena nasi memiliki kadar karbohidrat yang tinggi dan tidak bisa dicerna dengan baik oleh si kucing. Sistem pencernaan kucing akan bekerja lebih keras jika mereka memakan nasi, dan itu tidak baik buat kesehatannya. Itulah kenapa kita sering melihat kucing muntah setelah beberapa saat memakan nasi, walaupun sebelumnya si kucing tampak sehat. Perlu kamu ketahui jika kucing sebenarnya adalah hewan karnivora, yaitu pemakan daging yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya. Sementara nasi adalah karbohidrat yang susah dicerna oleh si kucing. Lalu sebaiknya kucing makan apa ya? Sebaiknya kucing diberikan makanan khusus yang memang diperuntukkan buat si kucing. Sekarang sudah banyak makanan khusus kucing yang murah di pet shop yang bisa kamu beli dan berikan ke kucing kesayanganmu. Jika kamu hanya memiliki kucing kampung, maka kamu tidak perlu memberikan makanan kucing dengan harga yang mahal. Beda halnya dengan mereka yang memelihara kucing ras. Namun ternyata ada beberapa kucing yang tergolong picky eater atau pemilih makanan. Oleh karena itu, kamu sangat disarankan untuk memberikan makanan dengan jenis yang berbeda-beda. Bisa itu makanan kering, makanan basah, atau makanan yang kamu buat sendiri di rumah. Yang penting makanan yang kamu buat itu kaya akan protein, asam lemak, asam amino, vitamin, mineral, serta rendah kalori atau nasi. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan jika kucing tidak boleh makan nasi terlalu banyak? Oleh karena itu, berikan saja makanan khusus kucing agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video X-Science selanjutnya. Oke, tadi kan di dalam video tersebut disebutkan berarti pada umumnya kucing itu adalah hewan apa? Karnivora, pemakan daging yang memiliki banyak kandungan proteinnya. Nah,
baik gak nasi itu dikasih kepada kucing terlalu banyak? Tidak. Kenapa tadi? Karena bisa menghambat pencernaan kucing. Iya, berarti sudah terjawab ya. Kucing itu berarti hewan karnivora apa omnivora? Karnivora. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD lagi. Nah, kalian akan belajar menggolongkan beberapa hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Oh iya, ada yang punya kuning? Ya. Oke, sambil menunggu temannya, Bu Guru minta tolong Hanun untuk bagikan setiap kelompok 1 lembar karton. Maaf, Nak. Silakan. Oke, sambil menunggu temannya, silakan keluarkan alat dan bahannya. Ini lem dari Spiro. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Oke, sekarang dibuka modulnya di bagian halaman terakhir. Buka modulnya di bagian halaman terakhir. Sudah? Sudah dibuka? Yuk. Pasang matanya. Tingtong. Mana tingtongnya? Sudah lihat ke sini apa belum? Dan kalau sudah, Bu Guru akan menjelaskan biar nanti tidak salah paham. Nah, kita akan belajar menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Kalian nanti silakan membuat tabel di atas karton ini yang menggunakan penggaris dan spidol. Di sini ada tabelnya. Yang pertama kolomnya apa? Nomor. Terus yang kedua? Ketiga? Iya, terus? Iya. Jadi nanti Bu Guru ketua kelompok kalian akan milih mau kertas yang mana. Di kertas ini ada beberapa gambar hewan. Misalnya kalian dapat, oh Bu, aku dapat gambar harimau. Nah, kalian gunting, terus kalian tempel di, ya, perhatikan, pasang matanya, tepuk 1. Lanjut. Kalau lanjut berarti bisa memperhatikan dulu. Kalian tempel, terus di bawahnya kalian tulis namanya. Tadi dapat gambar apa? Harimau. Berarti kalian tulis harimau. Harimau itu termasuk hewan apa? Pemakan daging disebut karnivora. Nah, di sini tulis nama atau jenis makanannya tadi apa? Daging ya. Berarti di sininya tulis golongan makanannya adalah hewan. Bisa?
Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau seperti itu berarti sudah jelas ya? Bisa mulai mengerjakan? Oke, kalau gitu setiap kita kelompok maju ke depan. Garis dulu. Halo. Garis sejajar. Silakan ambil gambarnya. Yo. Ya. Kalau sudah, silakan dikerjakan, digunting lalu ditempelkan di kantornya. Ayo, buat dulu. Oh ya, waktu 15 menit cukup ya? Ada yang mengganti, ada yang menggaris dulu sesuai dengan yang judulnya jangan lupa ya ditulis judulnya. Yo, 15 menit. Boleh di searching di Google.
dulu di situ nggak apa-apa. Ya, peralatannya simpan dulu. Yuk, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau gitu silahkan tadi yang belum presentasi maju ke depan untuk menyajikan hasilnya. Kelompok berapa dulu? Tiga. Oke, maju. Tepuk tangan buat kelompok 3. Perhatikan ya, kita lihat benar apa salah hewan tersebut makannya apa saja. Yuk, ini pakai mic nggak? Seadanya aja. Oke, semuanya dilihat. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Satu hewan ular. Makan daging ayam. Dua hewan laba-laba. Makan serangga. Tiga hewan herbivora. Makan rumput. 4 panda herbivora makan bambu. Oke, berarti yang ular makannya hewan apa? Tumbuhan? Lanjut. Tumbuhan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Udah. Kalau seperti itu tadi Bu Guru lihat itu beruang panda. Panda itu makannya apa ya di sini tadi kata kelompok 3? Bambu. Berarti panda itu termasuk hewan apa? Herbivora apa? Karnivora apa omnivora? Nah, panda itu selain makan bambu, dia juga memakan makanan lain seperti pernah lihat panda? Di mana? Di kebun binatang. Pernah? Iya, oke, gak apa-apa. Bagus. Nah, panda itu selain dia makanan bambu, tapi dia juga pernah atau dia juga makan telur seperti itu. Berarti kalau telur itu maksudnya hewan apa tumbuhan? Hewan. Nah, berarti panda itu bisa makan tumbuhan dan hewan enggak? Bisa. Berarti panda masuknya ke jenis hewan apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Berarti yang panda ini disebut hewan omnivora. Gak apa-apa, nah, kan kita diskusi bareng-bareng. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Tutup, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti bisa diperbaiki ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 1, boleh. Silakan maju ke depan. Kelompok apa ini? Kelompok harimau. Bagaimana suara harimau? Itu sih tempat sampahnya di situ. Coba bareng-bareng. Bagaimana suara harimau? Bagaimana suara harimau? Oh, harimaunya lusuh. Bagaimana suara harimau? Oke, silakan. Pakai pimpinan. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jentik, nyamuk, dan larva. Golongan makanan tumbuhan hewan. Harimau makanannya daging atau hewan lain. Golongannya hewan. Bebek makanannya lumpur, tanaman, serangga, aktivitas cacing dan monster kecil. Golongannya tumbuhan dan hewan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang berbeda pendapat dengan kelompok 1? Berarti setuju. Ada? Apa? Yang mana menurut Repa? Apa? Apa masuk aja? Yang mana? Capung. Capung. Kenapa capung? Capung makannya karnivora. Menurut Repa memang apa? Insektivora. Oke. Capung. Ada hewan apa aja di sini? Gajah. Terus? Capung. Harimau. Bebek. Gajah, capung, harimau, bebek. Oke. Kata Repa bilang gini, Bu, aku berbeda pendapat. Tadi capung kan makannya apa? Jentik-jentik nyamuk. Berarti dia masuknya golongan karnivora apa insektivora? Insektivora. Berarti capung adalah hewan insektivora. Oke, bagus. Repa, tepuk tangan buat Repa. Itu, kalau ada yang berbeda, langsung aja, jangan malu-malu karena kita belajar bersama. Bagus, nanti dibenarkan ya. Terima, setuju? Oke, silakan ditutup, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, kalian sudah belajar dengan sangat aktif. Bu Guru sangat berterima kasih. Jadi, Bu Guru akan menguatkan kembali materinya. Tadi yang sudah dibenarkan sama Repa. Kalau capung itu makannya apa? Serangga, nyamuk. Berarti dia termasuk hewan Oke. Nah, Bu Guru ulang kembali. Berarti dari yang presentasi tadi, kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi yang pertama herbivora, yang kedua yang ketiga yang keempat insektivora. Oke. Nah, karena kita sudah belajar dengan sangat baik, Bu Guru punya tebak-tebakan. Coba lihat di layar. Semuanya lihat di layar. Ya. Yang ini kira-kira hewan apa? Kucing? Macan. Oke, kucing, macan. Kita lihat ya. Kira-kira ini hewan apa ya? Coba ya. 1, 2, 3. Hewan apa ini? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah belajar dengan sangat baik. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Seru tidak belajar hari ini? Seru ya? Kita udah belajar apa aja tadi? Menentukan pokok pikiran, terus menggunting ya. Oke. Ada pelajaran apa yang sudah kalian pahami? Tentang apa tadi?
jenis sama golongan hewan. Nah, ada yang belum dipahami? Sudah mengerti? Ya, nanti yang tadi sempat salah nanti diperbaiki lagi. Ada yang masih bingung? Sudah jelas? Oke. Kalau begitu, untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengerti pembelajaran hari ini, Bu Guru akan bagikan lembar evaluasi. Silahkan siapkan pulpennya, kerjakan sendiri-sendiri ya, semampu kalian. Yuk, Bu Guru bagikan ya. Oke, anak-anak sudah selesai? Ya. Baik, kalau begitu silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan lembar evaluasi anggotanya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, silakan langsung diserahkan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo kelompok 4. Ya dikumpulkan ke ketua kelompoknya, kelompok 5. Nah, kelompok 5. Kelompok 4. Oke, alhamdulillah semoga nanti nilai evaluasi kalian bisa di atas nilai KKM. Amin. Nanti yang nilainya di atas KKM akan diberi pengayaan, tapi yang di bawah KKM akan diberi remedial. Oke. Setelah itu sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini? Belum ya? Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Susi. Kita dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Hari ini kita belajar tentang ekosistem dan jenis makanan hewan. Komponen ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Kemudian golongan hewan yaitu satu pemakan tumbuhan herbivora, 2 pemakan daging karnivora, 3 pemakan segalanya omnivora, 4 pemakan serangga insektivora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vivi. Kita kasih tepuk jempol buat Vivi. Tepuk jempol. 1 jempol, 2 jempol untuk Vivi. Ya betul, pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah belajar tentang ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi berapa?
ekosistem terbagi menjadi yang pertama yaitu komponen biotik, yang kedua komponen biotik itu seperti apa aja? Hewan, terus kita manusia. Kalau komponen abiotik, terus tanah, apa? Batu, sungai, matahari dan sebagainya. Kalau tadi jenis golongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama hewan apa? Herbivora mempunyai rangkaian giginya, mempunyai gigi taring enggak? Enggak. Dia hanya punya gigi seri dan gigi geraham. Kalau karnivora pemakan apa? Daging. Mempunyai gigi taring? Punya gigi seri? Punya gigi geraham? Punya. Berarti yang membedakan adalah kalau yang karnivora punya gigi taring, kalau yang herbivora tidak. Oke, tepukan buat kita semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Silakan untuk dirapikan semua alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tas. Bukunya dulu aja dimasukkan. Oke. Untuk selanjutnya besok kita akan belajar tentang pembelajaran dua. Ya, disiapkan ya. Nah, ya, baik, kita akhiri dengan doa. Sudah siap semua? Nah, kita akhiri dengan doa. Silakan Ali pimpin doanya. Rama ya. Terima kasih. Nanti setelah di rumah sampaikan salam kepada orang tua. Jangan lupa langsung ganti baju. Setelah ganti baju langsung makan. Ya, oke. Sampai jumpa hari esok. Jaga kesehatannya ya. Dadah.